Kita bersyukur dan menggantungkan diri kita kepada Allah. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah pasti membuka jalan bagi kita untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabatku terkasih, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM, Minggu 29 Januari 2023, Minggu Pekan Biasa yang keempat. Sahabat terkasih, renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Anselmus Amo. Mari kita dengarkan bersama. Para sahabat Life Spirit yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC pada renungan Life Spirit pada hari ini dalam Minggu Biasa yang keempat, tanggal 29 Januari 2023. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan warta firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a tentang khotbah di bukit. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memperoleh di bumi apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom, salam damai untuk Anda semua. Dan kiranya senantiasa mengalami sukacita dan damai yang menjadi suasana yang membawa kegembiraan, suasana yang membawa kebahagiaan. Hari ini sabda bahagia sebagai bagian pertama dalam khotbah di bukit. Kita ingat dalam khotbah di bukit, di sana disebutkan atau berisi pernyataan dan prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana semua umat Kristiani harus hidup dalam iman kepada Anak Allah, iman kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah, dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dan kita semua menjadi anggota kerajaan Allah yang haus, lapar akan kebenaran,
Sabda bahagia ini memberikan tempat pertama dalam khotbah di bukit, supaya orang sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan spirit atau semangat kemiskinan. Sahabat-sahabat Life Spirit, spirit yang hidup dalam kemiskinan, kemiskinan dalam Roh Kudus. Dan kata berbahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagia ini menunjuk pada kesejahteraan semua orang, karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menggantungkan seluruh dirinya berdasarkan pada Kristus, menggantungkan dirinya pada Kristus dan berdasar pada firman-Nya. Menerima kerajaan Allah, kerajaan yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Berbahagia di sini juga mau menunjuk kepada suatu keadaan damai, sejahtera, sukacita. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Tentunya kita dituntun dengan cara dan nilai Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci, bukan oleh cara dan nilai dunia. Karena kita menyatakan diri miskin di hadapan Allah, karena itu kita bergantung kepada Allah, bukan kepada dunia. Dan kita perlu miskin di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani kita butuhkan dalam interaksi kita bersama dengan orang lain. Kebutuhan rohani kita butuhkan dalam relasi kita dengan Allah. Kita butuh Allah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah sungguh mau mengantarkan kita kepadanya. Karena itu kita menyerahkan diri kita kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mau menunjukkan di sini satu sikap ketergantungan seperti anak kecil. Anak kecil yang bergantung seutuhnya kepada Allah dan mempercayakan dirinya kepada Allah. Itulah spirit, itulah kebahagiaan yang perlu untuk kita hidupi sebagai semangat hidup dalam kemiskinan. Bukan berarti bahwa dalam semangat miskin itu kita kemudian bisa mengeluh. Kadang-kadang orang dalam keadaan kesulitan, dalam kemiskinan, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Kalau kita lebih banyak mengeluh, semakin berat beban hidup kita. Tetapi ketika situasi apapun, kita bersyukur dan menggantungkan diri kita kepada Allah, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah pasti membuka jalan bagi kita untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Itulah ketergantungan orang miskin kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Semangat kemiskinan ini perlu untuk kita bawa dan perlu untuk kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita miskin di hadapan Allah, kita juga tentunya percaya bahwa Allah akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Allah akan membawa kita kepada suatu ketenangan. Allah akan membawa kita kepada suatu kedamaian. Allah akan membawa kita kepada suatu situasi di mana kita mengalami kepenuhan di dalam Dia. Saudara terkasih, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, senantiasa mengantar kita juga untuk bersikap lemah lembut. Orang yang miskin itu orang yang lemah lembut, orang yang sungguh hatinya itu terbuka, hatinya itu belas kasih, berbelas kasih terhadap siapa saja, lemah lembut, tidak kasar. Kadang-kadang kita berlaku kasar melalui pikiran, perkataan-perkataan kita, kasar yang membuat orang terluka dan sakit hati. Orang yang miskin di hadapan Allah dikatakan berbahagia karena dia juga punya kelembutan hati. Dia lemah lembut, rendah hati, dan patuh kepada Allah. Itulah karakter orang miskin di hadapan Allah. Lemah lembut. Orang yang miskin di hadapan Allah juga adalah orang yang haus akan kebenaran,
haus akan kebenaran, selalu mencari Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Dan dengan demikian, ketergantungan kepada Allah menjadi nyata karena Allah adalah sumber kebenaran itu. Maka ketika kita menyatakan lapar dan haus akan kebenaran, maka di situ kita sungguh-sungguh mencari Allah. Spirit kemiskinan juga mencari Allah, lapar dan haus akan kebenaran, karena di sanalah terdapat sukacita yang berlimpah. Ketika kita mengalami situasi yang tidak menentu, carilah Allah. Jangan lari kepada hal-hal duniawi yang kemudian menjebak kita dan kemudian membawa kita kepada situasi yang lebih buruk daripada yang kita hadapi. Tetapi ketika kita mencari Allah dengan lapar dan haus akan kebenaran yang ada pada Allah, maka disitulah kita datang dan memperoleh kepenuhan juga di dalam Dia. Saudara terkasih, sahabat-sahabat Life Spirit, semangat kemiskinan, roh kemiskinan yang ada pada kita, itu juga perlu juga kita tunjukkan dalam kemurahan hati kepada orang lain. Kemiskinan dalam ketergantungan kita kepada Allah yang bermurah hati kepada kita. Allah bermurah hati. Karena itu kita juga perlu untuk bermurah hati. Murah hati kepada orang lain. Orang yang miskin jangan pelit. Pelit itu jauh dari semangat kemiskinan. Pelit itu jauh dari semangat kemiskinan. Pelit atau kikir. Kita perlu untuk bermurah hati, selalu untuk memberi. Kita ingat janda yang miskin, memberi dari kekurangan. Dia selalu bermurah hati. Sekalipun secara materi dia terbatas, tetapi karena kemurahan hatinya yang besar, bahkan seluruh hidupnya dia persembahkan, dia berikan. Orang bersemangat miskin akan lebih cenderung untuk bermurah hati, dan selalu ada kemurahan hati padanya. Tidak ada pelit atau kikir di sana. Bermurah hati, dan itu semakin menambah kebahagiaan dan sukacita. Saudara, murah hati juga membuat kita kemudian menuju kepada kesucian hati. Orang yang miskin dalam spirit atau semangat kemiskinan adalah juga orang yang suci hatinya. Karena dia bergantung kepada Allah, maka dia juga hatinya hati yang suci, putih. Dia memang dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Hatinya bersih dan suci karena belas kasih Allah selalu mewarnai seluruh kehidupannya. Dia tidak hidup dalam tipu daya. Dia tidak hidup dalam upaya untuk menciderai orang lain. Dia tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Tetapi senantiasa dengan hatinya yang bersih, tulus dan ikhlas dalam menghadapi situasi apapun, dalam memberikan dirinya kepada orang lain. Orang yang suci hatinya seringkali melihat Allah, lebih berbahagia karena dia melihat Allah, karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Saudara, dengan spirit dan semangat kemiskinan juga kita membawa damai bagi orang lain, dan kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa dalam doa-doa kita memohonkan roh kemiskinan, spirit atau semangat kemiskinan, agar kita senantiasa mengalami bahagia dan sukacita di dunia ini dalam pesiaran bersama dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, dan menjadikan dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan sukacita, damai, dan sejahtera.
kasih kepada Romo Anselmus Amo yang telah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh